Ini saya beri contoh mencampur obat lewat kodenya ya. Ini kodenya EC. Kita campur dengan kode EC. Kenapa saya pilih merek ini, Abasel sama merek Aripo? Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya. Nah, ini EC dicampur EC. Nah, secara kode EC dicampur EC itu bisa. Kenapa? Karena bahan aktif pelarutnya itu adalah minyak. Coba kita campurkan EC dengan EC. Nah, kenapa ini mengendap? Karena dia beda massa jenis. Tetapi ini tidak bentuk saat dicampur tidak berbentuk kue susu. Kenapa? Karena kodenya EC dengan EC. Kalau EC dicampur dengan air, maka dia akan berbentuk kue susu. Nah, seperti ini. Kenapa tadi tidak bisa mencampur? Karena beda massa jenis. Kalau kita kocok ini biar massa jenisnya sama ya. Dan ini tidak terjadi endapan. Nah, itu contoh mencampur kode EC dengan EC. Berikutnya kode WP. Apakah bisa dicampur dengan WP? Secara kode bisa, karena dia wearable powder. Dia hanya berbentuk powder, partikelnya sangat kecil, jadi kalau dipencet-pencet seperti ini dia berbentuk terasa seperti air. Jadi kalau kodenya WP, kalau dipencet ini tidak seperti air, maka perlu dipertanyakan, karena WP itu sifat partikelnya itu sangat kecil sekali. Berbeda dengan SP, ini sama ya, Lanet mengeluarkan satu merek tapi dua kode. Nah, ini kalau dipencet seperti tepung. Nah, ini rasanya seperti tepung, soluble powder, jadi bentuknya sama-sama powder. Berikutnya kode SL, soluble liquid. Artinya bahan aktif dimenhipo ini bisa larut dengan air, makanya dia diberi kode SL. Nah, apakah kode SL ini bisa dicampur dengan WP atau kode SL ini bisa dicampur dengan SP? Jawabannya bisa, tetapi kalau saya pribadi, saya memilihnya kode SL ini saya campur dengan SP. Kenapa? Karena sifat SP dengan WP itu berbeda sedikit. Kalau SP ini dia hampir larut sempurna dengan air, jadi dia bisa menyatu dengan air secara rata ya. Jadi soluble, ini juga soluble SL, singkatan dari soluble liquid. Kalau ini soluble powder. Jadi kalau saya memilih mencampur dimenhipo, saya pilihnya SP bukan WP. Nah, kenapa saya pilih mencampur ini? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tetapi ingat teman-teman, jangan asal main campur kalau kita tidak didampingi oleh ahlinya. Saya sendiri mencampurnya sebetulnya juga nggak berani. Nah, nanti di akhir video saya beri contoh praktek saya saat mencampur obat. Jadi pestisida ini tidak langsung dicampur dengan pestisida yang satunya. Nah, ini cara mencampur saya sendiri. Misalkan ini contoh produk ya. Ini hajar, isinya azoxystrobin sama difenoconazole dengan kode SC. Ini akan saya campur dengan WDG merek Protek.
isinya prohek ya. Dan aktifnya prohek berfungsi untuk menghambat pertumbuhan agar mempercepat proses pembuahan. Saya campur dengan ZK. ZK ini berbentuk kristal. Nah, kalau saya mencampur biasanya widiki saya sendirikan. Kalau prinsip saya itu mencampur itu harus dalam bentuk larutan. Dalam bentuk larutan itu maksudnya ini air kita tambahkan dulu di tangki. Kita beri air dulu. Tujuannya apa? Agar pestisidanya tidak lengket di dasarnya sini. Nah, berikutnya yang saya dahulukan itu WDG-nya. Kita lihat dosisnya ini, kita baca ya, 3-4 gram per tangki. 3-4 gram per tangki. Kalau kita pakai tutup sekitar 0,5-1 ya. Ini WDG-nya kita dahulukan. Kenapa WDG saya dahulukan? Karena biar larut dahulu. Kita aduk. Nah, kalau pestisida ataupun nutrisi kalau kita campurkan dengan air, ini saya sebut dengan larutan. Nah, yang kedua ini kalau teknik saya sendiri biar aman, ini tidak saya masukkan ke sini. Jadi ini yang pertama saya masukkan ke tangki, baru yang kedua. Sudah larut, kita masukkan ke tangki. Jadi WDG saya masukkan dulu, tambahkan air kembali. Kira-kira sudah tinggi. Nah, yang pertama tadi sudah menjadi larutan. Ini yang pertama sudah menjadi larutan. Kemudian saya memasukkan yang kedua, saya masukkan dulu yang kristal. Saya pakai dosisnya sekitar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama tadi sudah dimasukkan, ini yang kedua. Kita aduk, ini yang kristal. Tujuannya apa? Larutan pertama tadi kita masukkan ke tangki, ini larutan kedua. Andai kata ada reaksinya itu agak lambat. Kenapa? Karena yang kita campur berupa larutan dengan larutan. Berbeda kalau yang kita campur itu obat dengan obat atau pestisida dengan pestisida ya. Ini contoh, nanti teman-teman bisa melarutkannya sendiri di rumah atau mempraktekkan yang lebih sempurna. Nah, yang terakhir baru EC-nya. Jadi yang cair saya taruh di belakang. Saya pakai ecer, kenapa? Karena ini cukup murah.
isinya juga bagus ya, bahan aktifnya. Jangan lupa dikocok dahulu. Saya pakai dosis sekitar 15 ml. Maaf agak goyang. Baru kita masukkan. Ini kita tambahkan air. Nah, itu teknik yang saya gunakan jika saya mencampur 3 bahan atau 4 bahan pestisida. Jadi tadi yang pertama larutan pertama, larutan kedua, larutan ketiga ini baru saya campurkan. Ketika saya mau spray, ini dihidupkan, kita masukkan, diaduk. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini tadi yang saya maksud contoh mencampur berupa larutan dengan larutan. Jadi pestisida itu kita buat larutan, kita masukkan, kemudian pestisida yang kedua kita buat larutan, kita masukkan. Jadinya bercampurnya obat tadi berupa larutan dengan larutan.